Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Everton versus Newcastle United, The Magpies hancur di kandang Everton. Laga berlangsung di Stadion Goodison Park. Everton berhasil memecah kebuntuan lewat gol Dwight McNeil pada menit ke-79. Usai kebobolan gol pertama, pertahanan Newcastle semakin kacau. Hasilnya, gawang The Magpies kembali terkoyak pada menit ke-86 berkat gol Abdoulaye Doucouré. Bento membuat papan skor menjadi 3-0 untuk kemenangan The Toffees berkat golnya pada masa injury time. Dengan hasil ini, Everton berhasil keluar dari zona degradasi dan menduduki posisi ke-17 klasemen. Newcastle United harus rela berkubang di posisi ke-7 klasemen dengan koleksi 26. Tottenham versus West Ham, The Lily-Whites tumbang 1-2. Berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, The Lily-Whites sempat memimpin di babak pertama lewat Christian Romero di menit ke-10. West Ham kemudian berbalik menang lewat gol-gol Jarrod Bowen di menit ke-52 dan James Ward-Prowse di menit ke-74. West Ham pulang dengan 3 poin. Hasil ini membuat Tottenham duduk di posisi kelima dengan 27 poin. West Ham di urutan ke-9 dengan 24 angka. MU tak akan belanja pemain di Januari. Manchester United tak akan bergerak aktif di bursa transfer Januari mendatang. Manajer Erik ten Hag akan berfokus memperbaiki kualitas timnya di sisa musim ini. Hal itu diungkap ten Hag kepada United We Stand. Pelatih asal Belanda itu menilai ada aspek finansial yang membuat setan merah harus berhemat agar bisa leluasa mengejar pemain di bursa transfer musim panas. Saya pikir tidak, ujar ten Hag saat ditanya apakah MU akan membeli pemain baru di musim dingin. Chelsea memang belum cukup bagus untuk 4 besar. Chelsea kesulitan untuk tampil stabil musim ini. The Blues diakui belum cukup oke untuk sekedar finish di 4 besar Liga Inggris. Tim besutan Mauricio Pochettino itu tak cukup tajam untuk bersaing dengan rival-rival top, juga relatif rapuh. Klub London Barat itu saat ini tercacar di posisi ke-10 dengan baru meraup 5 kemenangan dari 15 laga. Ex penyerang Chelsea Jimmy Floyd Hasselbank ragu dengan kans finish di 4 besar, tetapi menekankan fokusnya saat ini harus ke menjaga harmoni di tim dulu. Pogba dituntut skors 4 tahun dalam kasus doping. Sidang kasus doping Paul Pogba telah selesai dilakukan. Jaksa anti doping menuntutnya dengan skors 4 tahun. Dengan usianya saat ini, hukuman tersebut berpotensi mengakhiri karirnya. Dengan ancaman hukuman yang dihadapi Pogba, Juventus diyakini menimbang untuk memutus kontraknya yang masih berlaku sampai Juni 2028. Paul Pogba saat ini dalam status dibekukan dari tim. Ia baru bermain 2 kali musim ini setelah pulih dari cedera, dengan total waktu bermain 52 menit. Inter ingin ikat Lautaro Martinez lebih lama. Pemain Argentina itu memang menonjol bersama Nerazzurri. Pada musim ini, Lautaro masih menunjukkan kontribusi yang sangat bagus bagi Inter. Dia sudah mengemas sebanyak 15 gol dan 19 penampilan di semua ajang. Kontrak Lautaro dengan Inter masih berlaku sampai 30 Juni 2026. Penampilan bagusnya membuat Lautaro digosipkan menjadi incaran klub lain. Bos Inter BP Marotta menegaskan bahwa pihaknya ingin memagari Lautaro Martinez dengan kontrak lebih lama. Perkuat lini tengah, Arsenal sasar gelandang timnas Spanyol ini. Klub Premier League Arsenal sedang mempelajari opsi baru untuk memperkuat lini tengah mereka.
The Gunners kini dilaporkan akan mencoba merekrut Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Arsenal sendiri dilaporkan harus siap dana tidak sedikit untuk mendatangkan Zubimendi di musim dingin nanti. Pemain 24 tahun itu masih terikat kontrak di San Sebastian hingga 2027 dan dia dikabarkan hanya bisa ditebus di kisaran angka 60 hingga 70 juta euro di musim dingin nanti. Ferran Torres ambil ancang-ancang cabut dari Barcelona. Bakal balik ke Inggris? Kisah Ferran Torres dan Barcelona nampaknya akan berakhir kandas. Sang winger dilaporkan mulai ambil ancang-ancang untuk cabut dari Catalunya di musim dingin nanti. Dilansir AS, Torres ingin cabut dari Barcelona karena ia butuh jam bermain. Sang winger ingin tampil di Euro 2024 bersama timnas Spanyol. Saat ini ada dua klub IPL yang berminat pada jasanya. Mereka adalah Tottenham dan Newcastle. Kedua klub itu menawarkan jam bermain reguler untuk sang winger, jadi ia tertarik untuk kembali mengadu nasib di Inggris. Matip cedera parah, Liverpool putuskan beli bek tengah baru. Klub Premier League Liverpool mengambil sikap terkait cedera yang dialami Joel Matip. The Daily Mail melaporkan bahwa situasi Matip ini membuat Liverpool mengubah rencana transfer mereka. Reds dilaporkan akan membeli bek tengah baru di musim dingin nanti. Ada sosok bek Sao Paulo, Lucas Beraldo, dan bek Nice, Jean-Claire Todibo yang jadi incaran tim asal Merseyside tersebut. From hero to zero, magis Ange Postecoglou tak berbekas. Tottenham rajanya di comeback. Magis Ange Postecoglou tak berbekas setelah Tottenham Hotspur gagal menang dalam 5 laga terakhirnya di Liga Inggris 2023-2024. Ange Postecoglou kini mendadak jadi sosok yang dilabeli from hero to zero. Lantaran dirinya hanya mampu membawa Tottenham meraup 1 poin saja dari 5 laga. Magis brilian yang sempat diperlihatkan Ange Postecoglou awal musim ini pun seakan tak berbekas. Tiga bintang Manchester United bakal didepak, duo ex Real Madrid masuk daftar. Manchester United dikabarkan siap mendepak 3 pemain bintang yaitu termasuk duo ex Real Madrid di dalam daftarnya. Nama pertama yang jelas bakal terdepak adalah ex-winger Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Friksi yang terjadi antara Jadon Sancho dan Ten Hag membuat namanya menjadi yang teratas untuk dijual pada Januari 2024. Selain Sancho, dua ex Real Madrid Rafael Varane dan Casemiro menjadi nama berikutnya yang siap dilego Manchester United. Kabar gembira untuk Manchester United, Amad Diallo sudah kembali berlatih. Kabar gembira datang untuk skuad Manchester United karena saat ini salah satu pemain mereka, Amad Diallo, sudah kembali berlatih. Kabar membaiknya kondisi Diallo sendiri telah dikonfirmasi oleh pihak klub melalui laman resmi klub. Amad telah kembali berlatih secara full dan dia akan kembali bermain bersama dengan skuad utama setelah ia pulih dari cedera lututnya. Aston Villa versus Arsenal, duel perburuan gelar juara Premier League. Duel papan atas bakal tersaji dalam pekan ke-16 Premier League 2023-2024. Akhir pekan ini, Arsenal akan mengunjungi Aston Villa di Villa Park Minggu 10 Desember 2023. Pertandingan ini penting bagi kedua tim yang memang sedang bersaing di papan atas klasemen sementara. Arsenal memimpin di puncak dengan 36 poin, Villa mengekor dengan 32 poin. Pertemuan Villa versus Arsenal akhir pekan ini pun diperhatikan oleh pengamat Premier League Paul Merson. Dia yakin bahwa pertandingan ini krusial bagi kedua tim, juga bagi persaingan merebut trofi. Arsenal seharusnya unggul, tetapi Aston Villa di bawah Unai Emery terbukti sebagai tim yang penuh kejutan. Aston Villa akan bandrol Douglas Luiz dengan harga tinggi. Aston Villa dipastikan akan membandrol Douglas Luiz dengan mahar yang cukup tinggi di bursa transfer musim dingin mendatang.
Dilansir dari Football Transfer, Aston Villa akan membandrol sang pemain dengan mahar sebesar 80 juta pound sterling. Yang lebih menarik lagi, Aston Villa juga tak mau memberikan diskon untuk harga Douglas Luiz. Demi senangkan hati Messi, Inter Miami siap lakukan segala cara untuk datangkan Suarez. Inter Miami siap lakukan segala cara untuk mendatangkan Luis Suarez demi menyenangkan hati Lionel Messi. Hal tersebut dapat dilihat dari kabar yang menyebutkan bahwa Inter Miami tengah berusaha untuk menyukseskan negosiasi dengan Suarez. Bahkan Inter Miami berencana menggunakan kuota target allocation money atau kuota khusus lainnya yang diberikan oleh MLS. Dengan demikian, Inter Miami masih bisa menawarkan gaji yang cukup tinggi kepada Suarez. Diincar banyak klub top, Florian Wirtz memilih bertahan di Bayer Leverkusen. Kabar menarik datang dari pemain Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, rupanya memilih untuk bertahan di skuadnya musim panas 2024 nanti. Kabar ini tentu saja menjadi kabar yang kurang baik untuk beberapa klub yang menginginkan jasa Wirtz. Seperti yang diketahui saat ini beberapa klub besar Eropa seperti Manchester United, Liverpool dan juga Chelsea tertarik mengamankan jasanya. Akan tetapi kini dengan keinginan sang pemain untuk bertahan, maka harapan klub yang menginginkan jasa sang pemain pun pupus sudah. Kabar ini sendiri dilansir dari Sky Sport Germany yang melaporkan konfirmasi langsung dari sang ayah pemain yaitu Hans-Joachim Wirtz untuk tetap bertahan. Tuntutan gaji Alphonso Davies yang selangit bikin negosiasi kontrak baru di Bayern Munich diragukan. Masa depan Alphonso Davies di Bayern Munich diragukan sebagaimana bek kiri itu menuntut kenaikan gaji yang besar dalam negosiasi kontrak baru. Bek sayap ini diperkirakan akan mengikuti jejak mantan rekan setimnya di Bayern, David Alaba, dan meninggalkan tim Bavaria itu ke Real Madrid. Agennya Nederlandse sering menggoda klub Spanyol tersebut dengan mengatakan pada Oktober, ada minat dari banyak tim. Saya yakin Real Madrid bisa menjadi salah satu klub yang ingin mengontrak Davies. Fans Santos mengamuk bakar mobil pemain usai terdegradasi. Supporter Santos membakar mobil pemain sebagai respon atas terdegradasinya klub tersebut untuk pertama kalinya dari kasta tertinggi Brasil. Fans melampiaskan kemarahannya dengan melakukan kerusuhan di kota pelabuhan tersebut. Sebagaimana emosi mereka semakin menggila, supporter yang marah membakar beberapa mobil dan salah satunya milik penyerang Santos, Steven Mendoza. Sedangkan asap hitam terlihat mengepul dari berbagai penjuru kota pasca kekalahan tersebut. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!